welcome back to my channel. Ketemu lagi sama aku, Niluh Made Hasbia. Di video kali ini aku ingin ngebahas tentang efek samping dari obat TB. Yang di video selanjutnya aku udah ngejelasin riwayat aku selama pengobatan. Jadi kali ini aku mau ngasih tahu tentang efek samping dari obatnya, karena obatnya itu cukup terkenal ya dan viral. Kalau kalian search di YouTube itu banyak banget yang udah ngasih tahu dan sharing. Di video kali ini aku mau sharing apa yang aku rasakan semenjak aku minum obat ini. Jadi sebelum mulai ke videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen di bawah kalau kalian pengen ngasih aku kritik, saran, atau kalian pengen nanya tentang penyakit ini atau nanya tentang apapun. Bye bye, sampai jumpa di videonya. Nah, sebelum kita masuk ke efek-efeknya, jadi mungkin supaya lebih jelas kalian bisa nonton dulu video sebelumnya dari video ini, yaitu penjelasan aku tentang penyakit TB-nya yang aku alami. Walaupun aku nggak tahu nih obatnya ini yang bakal aku kasih tahu sama atau enggak sama yang kalian alamin, kayak gitu. Di video sebelumnya aku udah ngejelasin juga banyak hal, jadi mendingan kalian tonton dulu ya, dan jangan lupa di like, subscribe, dan komen. Oke, kita mulai ke bentuk obat itu kayak gimana sih. Jadi mendingan kalian tonton dan simak dengan baik-baik. Nah, jadi aku mau kasih tahu kenapa dikasih nama obat merah atau obat oren atau apalah itu. Aku sih sempat dengar itu namanya itu adalah obat merah ya, sering dibilangnya. Jadi obat itu kayak gini. Ini sebenarnya udah pada habis ya. Jadi sebenarnya dibikin video di saat aku bikin video ini, aku tuh udah ganti obat karena diturunin dosisnya, karena kemarin banget aku baru banget pergi dari dokter. Tapi itu nanti bakalan aku jelasin di video selanjutnya tentang perkembangan penyakit aku ini. Nah, jadi aku khusus ngejelasin tentang obat merah ini. Jadi obat itu kayak gini. Kalau kalian lihat di belakangnya, ini tuh namanya Pro TB4. Jadi terdiri dari rifampicin dan lain-lain lah, pokoknya aku nggak ngerti itu nama-nama kayak obat-obat kimianya ya, mungkin aku nggak tahu. Ini tuh per strip di sini tuh ada harganya 189.900. Ya bisa dibilang hampir 200 ribuan guys, untuk 28 kalau nggak salah, 28 butir. Nah, untuk aku minumnya itu satu hari 4 tablet. Jadi aku minum 1, 2, 3, 4 ini sehari. Bayangin, dan itu pagi-pagi sebelum makan. Buat kalian yang sama kayak aku punya riwayat juga penyakit MAH, itu bakalan ngena banget dan kerasa banget efeknya di diri kita gitu ya, apalagi sejak pertama kali kita minum. Jadi sebelumnya kan aku udah pernah minum di tahun 2016, makanya kalian nonton dulu video aku yang pertama itu karena aku minumnya dosisnya tuh nggak sebanyak sekarang, langsung 4. Dulu tuh aku kalau nggak salah 1, jadi nggak begitu ngefek yang parah banget. Nah, aku khusus jelasin efek yang tahun ini nih, tahun 2020 kumat lagi kayak gitu. Nah, obatnya itu ini, terus aku bayar rumah sakit pakai duit pribadi, jadi nggak pakai asuransi, which is bayar apa ya namanya, sekali minum itu sekali nebus obat itu kita untuk 1 bulan waktunya. Nah, jadi aku bakal ngejelasin minggu pertama aku minum obat ini, karena kan aku udah lama nih nggak kena, terus tiba-tiba aku kena, aku dikenain lagi sama obat ini dan ketemu lagi kita sama dia. Terus minggu pertama ya 11 sampai 7 harian gitu aku mengonsumsi ini. Di hari pertama dulu deh, di hari pertama itu aku ngerasain langsung, sebenarnya sih nggak begitu gimana banget, tapi di hari pertama tuh aku udah ngerasain badan aku tuh pada sakit pas aku minum obat. Tambah lagi karena ini obatnya keras, sangat keras ya, jadi bisa mengganggu ke lambung kita karena diminumnya itu sebelum makan, jadi bener-bener kondisi perut kita tuh kosong gitu. Terus aku minum ini, terus aku ngerasain pertama-tama tuh aku langsung badannya pada sakit, kayak gak enak gitu. Terus aku mual, karena yang tadi aku udah bilang aku tuh punya penyakit yang namanya lambung atau MAH. Tapi aku kayak ya udahlah, mungkin dokter udah ngasih yang terbaik gitu. Emang aku juga nggak bilang sih ke dokternya kalau aku tuh dari riwayat lambung gitu. Jadinya aku tahan dan aku tidurin kayak gitu segala macam. Pokoknya aku mual banget sampai akhirnya aku gak kuat.
Sampai aku akhirnya nanya ke koko aku yang ngerti tentang obat, walaupun dia bukan apoteker tapi dia lumayan ngerti. Akhirnya aku minum obat yang biasa aku minum kalau aku kena mah, yaitu lansoprazole. Kalau kalian tahu pasti juga kalian udah pada gak asing ya sama obat lansoprazole. Atau enggak, kalau kalian gak ada lansoprazole, kalian bisa minum yang namanya Fometa. Fometa itu obat mual. Nah, aku minum kedua itu, ya nggak dua-duanya sih, salah satu aja yang ada. Kadang lebih cenderungnya ke Fometa karena mual banget gitu kan. Terus setelah itu yang dirasain juga yang kedua efeknya itu adalah pusing itu kayak pusing banget gitu loh guys. Jadi kayak penat, gimana sih ya guys ya, kayak nggak enak banget lah. Kalian kalau ngerasain pusing itu kan pala tuh kayak nggak enak banget kan. Nah itu aku rasain. Akhirnya aku harus minum yang namanya paracetamol, obat yang mengandung paracetamol, ditambah lagi dong obat. Nah aku tuh takut banget kalau kebanyakan minum obat. Nah karena aku deh khususnya minum obat tuh banyak banget di usia aku yang masih segini, takutnya pas nanti aku udah tua atau misalnya udah usia lanjut gitu ya, takutnya nanti ke ginjal ngaruhnya. Makanya disaranin banget dan inisiatif juga sih sebenarnya minum air mineral atau air putih yang banyak. Aku minum biasanya itu semenjak aku sakit nih ya, aku tuh jadi rajin banget minum air putih. Aku minum ini tuh ukurannya 2 liter. Jadi aku minum 2 botol ini sehari itu minimal tuh sebenarnya 3 liter sih. Cuma karena ini 2 liter ya, kalau 2 kalinya kan berarti 4 liter kan. Itu lebih bagus lagi. Kalau kalian bisa lebih banyak itu lebih bagus lagi. Terus setelah aku pusing nih kan aku minum paracetamol. Bisa kalian minum kayak Panadol kayak gitu lah, pokoknya obat yang mengandung paracetamol. Terus juga aku ngerasain yang namanya hidung tuh pilek gitu, kayak mampet. Pokoknya tuh aku kalau udah pusing pasti aku bakalan yang namanya pilek, karena aku tuh ada yang namanya sinusitis. Jadi sinus tuh kayak udah lama juga sih, penyakit sinus yang aku alami tuh udah lama banget. Dan itu suka kambuh kalau misalnya aku kedinginan atau aku minum es, atau pokoknya cuacanya tuh lagi dingin banget gitu deh, aku bakalan pilek, tiba-tiba mampet kayak gitu. Itu bisa hilang pergi juga. Yang penting kita harus minum obat merah ini, nggak boleh skip sehari. Aku udah pernah jelasin di video pertama aku kalau kita tuh nggak boleh banget skip minum obat ini ya. Kalian bisa nonton lebih jelasnya. Terus selanjutnya efeknya itu adalah pundak nih. Waktu itu malam-malam sekitaran jam 12 sampai jam 1 malam, tengah malam tepatnya, pundak aku tuh bener-bener sekujur pundak, bener-bener sakit, luar biasa sakit. Itu sakit banget, bener-bener kayak ditonjokin, kayak ditusukin. Ya udah nggak tahu lagi kayak gimana dah itu ngejelasinnya. Bener-bener sakit banget sampai aku nggak kuat, aku tuh nangis. Ya gimana ya, mau ditidurin juga kayak nggak bisa gitu. Akhirnya aku bilang ke koko aku malam-malam jam 1 atau jam 1-an kali ya. Akhirnya kan sekarang ada aplikasi buat ke dokter gitu ya secara online. Akhirnya koko aku konsultasi, ternyata tuh ada yang namanya otot kita tuh dibikin lebih kerja gitu loh, peradangan kalau nggak salah. Aku lupa namanya apa, kalian bisa googling, banyak banget kalau kalian mau googling. Akhirnya aku dikasih obat gitu untuk peradangan otot itu atau infeksi, aku lupa. Karena mungkin kaget ya, baru kita baru dikasih obat ini lagi gitu, setelah sekian lama kita bertemu lagi gitu kan ibaratnya. Akhirnya aku minum itu dan enak kan gitu. Nah itu ampuh banget buat pundak aku nih yang sakit banget. Setelah itu aku tidur seperti biasa, udah tidur. Besok pagi kan takutnya masih sakit ya, jadi aku minum obat yang buat tadi peradangan atau apa, aku lupa namanya. Jadi setelah aku baca di internet, karena kan aku jadi rajin googling ya tentang penyakit ini apa aja yang harus dihindari kayak gitu lah. Nah ternyata efek sampingnya juga aku sempat browsing juga kan sebelumnya. Efek sampingnya itu salah satunya itu adalah kalau nggak salah sih kadar kolesterol kita dibikin naik ya kalau nggak salah, sama obat, gara-gara pengaruh obat ini gitu. Jadi kita ngerasa pegel-pegel kan. Kalian tahu kan kalau misalnya orang yang kolesterol tinggi itu kayak badan tuh pada sakit, pada nggak enak ya kan, kayak gitu. Nah setelah itu aku bakal ngasih fact atau fakta ke kalian kalau kalian minum obat merah ini, urin kalian itu udah pasti warnanya tuh oranye tua, hampir ke merah sih. Oranye tua hampir ke merah. Jadi kalau kalian minum obat ini udah pasti kayak gitu. Jadi kalian tuh jangan kaget untuk yang pertama kali berobat nih. Dulu aku sempet kaget sih, tapi karena sebenarnya aku nggak kaget-kaget yang kayak gimana banget. Aku juga kayak logika, obat itu kan warnanya kan oranye banget ya, terus sama gitu sama kayak warna urin kita. Jadi pasti gara-gara pengaruh obat ini. Dan ternyata bener, emang urin orang yang mau konsumsi obat kayak gini tuh pasti warnanya tuh
oranye pekat atau merah lah kayak gitu. Tapi emang bener kalau kita minum air putih yang banyak nih ya dalam satu hari, urin kita itu nggak terlalu pekat gitu warnanya, jadi kayak agak-agak mudaan dikit lah, ibaratnya oranye muda lah. Terus efek samping dari obat ini juga nafsu makan kita tuh meningkat yang aku rasain. Jadi semenjak aku kena sakit ini dari tahun 2016, kan aku kena sakit ini kan dari tahun 2016 dan kambuh lagi karena aku nggak tuntas. Jadi kalau kalian pengen tahu ya, seperti yang tadi aku bilang, kalian nonton video sebelumnya dulu kayak gitu. Jadi waktu itu berat badan aku tuh dari tahun 2016 tuh naiknya benar-benar drastis karena mungkin nafsu makannya tinggi ya. Mungkin kalian juga tahu lah, penderita TB atau TB itu kebanyakan tuh kurus kan, apalagi TB paru ya, karena mereka tuh nggak nafsu makan, jadi membuat badan mereka tuh benar-benar kurus kayak gitu. Tapi makannya juga dikontrol gitu. Pokoknya cari makanan yang aman, jangan yang pengawet-pengawet kayak gitu. Aku pernah baca juga salah satu artikel, jadi kalau misalnya kalian kena penyakit TB ini, kalian harus banyakin makan protein, terus karbohidrat sih, yang paling itu karbohidrat. Nggak boleh kayaknya skip gitu loh. Jadi kalian tuh kayak harus ngejauhin namanya diet. Mungkin kalian lebih tepatnya itu bukan diet ya kalau misalnya lagi ngejalanin pengobatan, tapi pengen tetap sehat itu kalian ngejaga pola makan aja sih gitu. Mungkin untuk olahraga juga nggak boleh karena kita nggak boleh terlalu capek. Mungkin kayak jalan kaki gitu oke sih. Terus setelah itu lanjut ya, setelah nafsu makan aku meningkat, otomatis aku makannya banyak dong. Mungkin juga aku kumat lagi, juga penyebabnya itu salah satunya aku makannya itu nggak sehat, jadinya kumat karena aku mungkin sering makan junk food. Itu juga harus dihindarin tuh guys. Selain pengawet, makanan junk food itu adalah makanan yang berbahaya kalau terlalu sering sebenarnya. Itu kalau kalian sehat-sehat juga kalian harus tetap waspada gitu. Bukan berarti sehat kalian beneran boleh makan apapun, itu justru bahaya tuh kalau punya mindset kayak gitu ya kan. Makin meningkat akhirnya seperti sekarang ini, aku badannya lumayan meningkat, berat banget, jadinya ya udahlah sekarang mah, untuk sekarang yang penting aku sembuh dulu, tuntasin nanti baru diet. Tapi selama aku jalan ini juga aku juga makan banget sih. Aku udah stop banget yang namanya mie instan yang terkenal itu, pasti kalian tahu mie instan yang enak banget. Itu aku udah lama banget gak makan. Tadi kan aku udah bilang ya, aku tuh punya mah. Nah efek dari minum obat ini tuh emang beneran ada gitu, efeknya tuh mual. Obatnya emang hanya obat begini, tapi efeknya tuh, efek sampingnya tuh nyakitin banget sumpah ya, yang aku alamin. Untung ada obat mah yang ngebantu aku. Jadi mendingan kalian boleh sih konsultasi ke dokter dulu, atau nggak kalian ngide aja sendiri. Yang penting obatnya tuh obat aman ya, bukan obat yang ngasal gitu. Aku minum, jadi aku minum obat mah dulu atau Fometa yang buat mual, baru aku makan dulu, makan sedikit, pokoknya kayak makan roti. Tapi jangan roti sih kalau punya mah, mending kalian makan nasi atau oatmeal, pokoknya makanan ringan, karena ini kan dimakannya pagi. Jadi kayak menu sarapan kalian gitulah yang ringan-ringan, sereal atau oatmeal atau nasi sedikit, berapa sendok sama lauk dikit, yang penting keisi gitu perutnya, baru minum obat ini. Dijamin gak bakalan kena mah, sumpah. Dijamin banget deh, aku jamin banget gak bakalan kena mah kalau kalian kayak gitu. Tapi emang aku nanya sih sama dokter sama suster sih sebenarnya, katanya emang harus dalam keadaan perut kosong. Tapi kalau misalnya kita nggak bisa ya mau gimana ya, mungkin kalian jangan makan, mungkin kalian tetap minum obat yang lansoprazol dulu, langsung ke obat ini atau ke obat TB yang mungkin kalian lagi konsumsi. Kayak gitu sih, itu beberapa efek yang lumayan aku rasain waktu seminggu pertama. Kesininya sih sebenarnya karena aku udah minum obat mah dulu sebelumnya, jadi lumayan oke lah, lumayan nggak terlalu ngefek. Tapi kadang-kadang suka sih tiba-tiba pusing, emosi aku tuh jadi lumayan meningkat kalau aku minum obat ini. Ya menurut aku efek obat itu sebenarnya tergantung tergantung diri kita, sistem kekebalan tubuh kita, terus juga ada penyakit bawaan atau enggak. Kalau aku kan ada lambung ya, ada sinus, jadi kayak kalau udah kena obat yang keras begini pasti lambungnya kena. Karena juga tergantung penyakit bawaan kalian kayak gitu. Jadi ya kalian prepare obat-obat yang obat-obat yang sesuai dengan penyakit bawaan kalian kayak gitu sih yang aku bisa sharing ke kalian. Semoga membantu dan jangan panik kalau misalnya kayak kalian ngerasain juga yang tadi aku sebutin, karena emang setiap obat tuh sebenarnya ada efeknya gitu.
karena orang tuh nerima obat, misalnya kalian minum obat diterima ke tubuhnya itu. Nah, sorry banget tadi kameranya mati. Pokoknya kayak gitu, sharing aku tentang efek obat yang aku alamin. Aku nggak tahu di kalian itu beda atau sama, aku nggak tahu. Pokoknya aku nggak jelasin yang versi aku aja. Semoga membantu dan lumayan nenangin kalau kalian tuh lagi kena penyakit TB dan efek-efeknya tuh kok kayak gini gitu, terutama yang urin berubah warna tadi. Tetap semangat buat kalian lagi berobat atau menjalani pengobatan apapun selain penyakit TB. Tetap semangat dan semangat untuk sembuh ya. Nah, sekian video aku, semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa ya, tombol like, subscribe, dan komen di bawah. Kalian juga boleh nge-share video aku ke sosial media yang kalian punya, ke teman-teman kalian atau kemanapun. Bye bye, sampai jumpa di video selanjutnya.